jarang kumpul sama kawan, tanda-tanda ini. Oh, mau nikah lagi. Nikah lagi. Mau nikah lagi, Bang. Orang yang aku nikahin itu nggak bisa buat bahagia dari segi ekonomi. Masa iya anak orang awak nikahin nggak bahagia? Kau kan udah nikah nih, Cok. Aku belum. Setelah kau udah nikah ini, persiapan apa sih yang harus benar-benar disiapkan ini kalau aku mau nikah gitu? Ya pengalaman. Orang mau nikah itu harus pengalaman dulu, kerja, pengalaman, ibaratnya cari relasi. Karena dalam kehidupan tuh yang dibutuhkan yaitu setelah menikah. Tapi banyak kok tamat sekolah, kadang nggak tamat sekolah udah nikah, nggak ada pengalaman bekerja. Mungkin orang tuanya kurang berada. Karena nggak semua orang tuanya berada. Ya orang tuanya nggak semua berarti mungkin memang sudah takdirnya. Ya yang namanya nikah itu nggak ada dibilang ya enaknya ya paling 3 bulan. Selebihnya ya kalau nggak jago cari uang ya apa ya. Kayak sekarang ini aku lihat banyak nih nikah masih usia muda, tahun 2000-an udah nikah. Tapi aku lihat mereka survive jalan hidupnya, coy. Benar. Apa lebih ke mental mungkin ya? Iya, memang orang nikah itu pasti ada rezekinya. Entah dari mana-mana pasti ada. Yang pastinya ya tadi itu mau cari pengalaman, mau apa. Intinya itu tadi orang yang mau nikah itu dia orangnya biasanya pikirannya sudah tidak sejalan lagi sama kawan-kawannya. Katakanlah dia biasa ngumpul main sama temennya, itu udah mulai hasratnya udah mulai kurang, hasrat bermain. Dan jodohnya itu memang sudah datang. Masa iya? Iya, jodohnya udah datang, rasa main sama kawan itu hilang. Itu tanda-tandanya kalau orang mau nikah itu. Nah, sama kayak aku, Pan. Aku jarang kumpul sama kawan, tanda-tanda ini. Oh, mau nikah lagi? Mau nikah lagi. Mau nikah lagi, Pan. Tapi aku takut nikah nih, Cok. Bener. Tahu apa yang aku takut lah? Kasih nafkah mungkin. Ya bener. Aku takut orang yang aku nikahin itu nggak bisa buat bahagia gitu, dari segi ekonomi. Masa iya anak orang awak nikahin nggak bahagia sama awak? Aku itu yang aku takutkan. Kau tahu sendiri, aku udah kerja walaupun gaji pas-pasan. Kalau untuk pengalaman nggak terlalu banyak kayak orang-orang, cuman ada. Cuman itu ketakutan terbesarku gitu. Apa iya dia bisa bahagia sama aku gitu? Apalagi kalau dapat perempuan yang dari dulunya hidupnya udah enak. Istilahnya orang tuanya punya, nggak kekurangan. Dapat kayak awak ini yang istilahnya ya hidup apa adanya gitu. Ya sebelum nikah kan komunikasi, Bang. Komunikasi, aku masih kayak gini deh, kamu bisa nerima enggak? Sama begitu juga perempuannya, aku ya begini Mas, kamu bisa menerima enggak? Itulah yang dinamakan pernikahan dimulai dari nol. Benar. Ya, memang pernikahan enggak harus kelebihan. Ini semua itu tentang kekurangan. Nanti kekurangan itu nampak ketika sudah berumah tangga. Itu baru nampak, oh kurangnya di sini, oh kurangnya di sini. Baru tahu. Bener. Karena yang aku takutkan kayak gini. Kau tahu sendiri, kalau orang masih tahap pacaran, apapun diokekan kan. Abang cinta, abang sayang, datangnya perempuan. Iya bang, adik juga cinta, adik juga sayang. Itu karena mereka belum menikah gitu. Setelah dari pasti menikah, tahu aslinya ekonomi pas-pasan, pekerjaan juga apa adanya, tuntutan hidup mahal, biaya hidup mahal. Kebanyakan sekarang kan orang seperti itu. Banyak berpisah itu ya karena apa? Ekonomi. Karena ekonomi benar.
jangan pula karena kita masih tahap pacaran, wih kaulah bulanku, kaulah bintangku, dia udah nikah, semuanya sia-sia gitu. Semua laki-laki itu seperti itu, jangan salah. Laki-laki itu semuanya akan berpikir namanya masih pacaran tuh, jangankan ke gunung, ke lautan pun ku seberangi, Bener. ke bulan pun akan ku datangi, kan gitu. Iya, Itu masih tahap pacaran. tahap pacaran. Tapi ketika sudah menikah, memang laki-laki itu lebih banyak diamnya ketimbang banyak omongnya. Memang ketika pacaran, saat mengenal, Menggebu-gebu kan? menggebu-gebu, dia akan banyak bicara, nanti begini dengan persepsi yang apa yang dipikirkan dia itu dikeluarkan semua. Tapi ketika sudah menjalani pernikahan, barulah itu omongannya betulan apa enggak. Maka dari itu, sebelum menikah itu bagus ngomong apa adanya. Aku masih ada segini, aku masih bisa ini, masih seperti ini. Kalau besok kayak gini, aku minta maaf ya dia. Yang lebih hebat itu di pernikahan itu adalah seorang wanita. Dia mau nemani suaminya itu ketika sudah diomongin seperti itu, dia komitmen dari nol, dia mau ngawani. Seperti apapun modelnya suami. Itu hebat. Itu setelah udah nikah. Ini masih pacaran nih, udah mau ke tahap serius, kita ngomong apa adanya, terus kita bilang aku cuma ada segini, ekonomiku kayak gini, tapi waktu pacaran kamu bisa lebih, katanya gitu misalnya. Ya waktu pacaran, karena apa? Karena aku yang buktikan ke kamu gitu kan. Tapi pas setelah udah nikah, mau ke tahap selanjutnya bakalan terbuka nih semuanya. Ya kalau perempuannya bisa terima, kalau perempuannya nggak bisa terima, Daripada ditinggal. ya itu yang kutakutkan saat ini gitu. Makanya itu dari awal tuh ya diomongin, aku masih belum bisa ini. Nggak usah, ibaratnya bahasanya tuh gini, kita nggak boleh terlalu meninggi kali sama perempuan, itu nggak usah. Karena nanti saat berumah tangga akan ditagih itu janji-janji. Mana yang katamu mau kau seberangi lautan, mana yang mau kau daki gunung, nah, nggak ada gitu loh. Makanya dari awal tuh, dari perkenalan itulah kita ya apa adanya aja. Syukur dia nerima, nggak nerima ya berarti belum jodoh. Kalau memang ketemu jodohnya kita, itu dia akan terima. Jadi benar nggak sih kalau kan kata banyak sih yang ngomong nikah punya anak ada aja rezekinya. Kau kan udah nikah nih, udah berapa tahun? Udah hampir 10 tahun nikah ya? Ya 10 tahun. Anak udah ada. Beneran nggak nambah rezekinya? Ada nggak rezekinya? Emang beneran nggak rezeki itu datang dari mana aja? Benar, nggak salah. Karena gini, logikanya tuh gini, kalau aku, semut aja yang sekecil itu dia dikasih makan sampai yang di atas. Masa iya badan sebesar ini nggak ada yang ngasih makan? Mustahil toh. Apalagi menanggung jawabi anak dan istri. Itu mustahil kalau nggak ada rezeki. Pasti jalannya ada. Aku nikah itu, Pan. Nikah itu dari usia 23 tahunan. Bayangkan, masih kecil. Aku belum bisa cari nafkah, belum tahu caranya. Coba aku ikut orang kerja, aku ikut kerja. Orang apa? Jadi kerjaku itu sedari awal usia 23 tahun saat pernikahan itu. Aku bukan ku jadikan aku mau cari uang, enggak. Tujuanku enggak cari uang. Uang itu bonus kalau aku bilang. Aku cari pengalaman karena memang belum ada sama sekali. Nol pengalaman. Terus selama kau cari pengalaman, gimana kau nafkahi keluarga? Ya kita apa? Kan sembari pengalaman kerja, kan tetap ada gajinya. Tetapi memang terus terang kalau setiap pekerja gajinya memang kurang. Misal satu hari zaman dulu 100.000. Itu tahun Karena berapa? tahun 2016an kan. Satu harganya 100.000. Karena aku training, aku 80.000. Pas-pasan. Yang anggap aja itu pengalaman. Survive ketika apa. Jadi setelah itu Ada rezekinya. rezekinya ada. Ada. Malah kita nikah itu malah lancar, rezeki malah lancar. Entah dari mana. Pukang, kamu tahu pukang, hewan pukang? Nah, pukang itu hewan geraknya paling lambat. Iya. Iya kan? Kukunya panjang. Dia bisa makan nggak? Bisa. Nah, cecak yang nempel di dinding, logikanya dia cari makan tuh harusnya punya sayap karena makanannya nyamuk. Nyatanya apa? Lidahnya panjang. Nyatanya dia datang rezekinya.
itulah Pan, orang yang nikah itu tetap sumbernya ada, tapi kalau nggak mau berusaha ya sama saja, rezeki harimau jatuhnya. Jadi kalau untuk apalah, eh, ini kita kembali ke ekonomi tadi. Nah, Ekonomiku di sini nih, yang nah, perempuan agak di atasku. ya, Tapi aku selalu terbuka sama dia gitu. nah, Aku lagi di fase ini, eh, angsuranku banyak, utangku banyak. Tapi karena masih dalam tahap bucin, nah, kalau kata remaja ini bucin, iya. masih cinta-cintanya. Dia terima padanya gitu loh. Tapi yang aku takutkan setelah kedepannya makin tahu kehidupan seperti ini, ya kehidupan makin gila kan di zaman ke depan ini kan. Iya. Apa mungkin dia masih mau bertahan gitu? Padahal ini kembali lagi, yang dekatin dia aku rasa ekonominya jauh lagi lebih di atas. Hmm. Gitu loh. Aku tuh minder. Gini caranya, gini. Solusinya itu gimana gitu? Solusi, Kalau untuk nyari duit, oke, aku bisa nyari duit. Untuk berusaha, aku tak berusaha. ya aku mudah nggak maksudnya. Nah. Kalau menurut aku, ya itu tadi kembali lagi. Kamu diskusikan sama antara si perempuan dan orang tuanya lah, datangi orang tuanya. Bahwasanya ini loh Pak, aku seperti ini. Ngomong aja apa adanya. Karena dengan keterbukaan itu nanti mungkin bisa humble untuk depannya, untuk di keluarganya. Tapi kan kita ngomong kayak gitu, risikonya kita antara dua nih. Nah, Diterima, tolak. Kan kita harus siap dengan risiko kan? ya harus saya siap dengan resiko menjalani hubungan itu, resikonya Ya, cara itu biasa. Jadi kalau misalkan nih, kita udah berharap nih, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Tapi karena aku bertanggung jawab dengan ekonomiku yang pas-pasan, dengan ekonomi dia yang lebih tinggi dari aku, datang aku jumpain orang tuanya. Dengan gagahnya lah, jadi lelaki sejati kan, minta restu. Cerita tentang keadaan ekonomi, tentang keadaan keluarga. Orang tuanya nggak welcome, Ya nggak welcome ya gimana? nggak jodoh, Nggak jodoh. itu aja. Kalau memang jodoh itu Pan, gini Pan, jodoh itu unik Pan. Katakanlah kamu sekarang jauh nih berada dari rumah, kamu percaya nggak kalau memang yang di atas itu nanti ngasih jodohnya kamu sebelah rumah, kamu ngomong apa? Kamu mau pergi ke apa, katakanlah ke Australia, ke Amerika, kamu mau ngumpet di dalam bumi pun, kalau jodohmu sampai rumah ya mau, itu jodoh itu datang sendiri. Yang penting satu, mau berusaha untuk ibaratnya dapatkannya lah. Kamu bisa jadi mungkin putus sama yang dulu, tapi belum tentu itu nanti berpisah selamanya, bisa jadi jodohmu kembali. Karena apa ya, perkara mati, jodoh, terus rezeki itu urusan yang di atas. Jadi udah, pokoknya kamu gimana kan, ya udah berusaha aja. Rezeki nyarinya apa, ya berusaha ya kan. Kayak misalkan jodoh, ya berusaha untuk dapatnya gimana. Kita laki-laki kan pendekatan mungkin apa, silaturahmi, terus kayak mati ya, kita caranya bukan dicari tetapi menjaga supaya kita itu gak mati. Gimana ya, olahraga, makan sehat, nah, ya kan, terus ya banyak-banyak berdoa. Karena mati itu pasti kan gitu, itu perkara apa, perkara kepastian gitu. Kadang-kadang kita itu terlalu mikir sebelum yang terjadi itu kita pikirkan, itu yang bikin kita pusing. Memang laki-laki dibekali itu kan, ketika anak masih kecil aja pikiran bapak ini udah mikirkan, ini besok anakku sekolah SMP-nya kayak mana. Sekolah aja belum, mikirkan sekolah SMP, mikirkan lagi besok mintanya kayak mana, aku masih uangnya. Kita itu terlalu terbebani itu. Sifat laki-laki seperti itu, padahal itu nanti akan ada jalannya sendiri. Karena apa? Karena perkara harta itu hanya di genggaman, jangan sampai masuk ke dalam hati. Harta hanya di genggaman. Aku dulu ya, ketika nikah itu aku dulu belum punya prinsip seperti itu. Sama kayak kamu, mikirkan apa yang belum terjadi, kupikirkan, terlalu kupikirkan.
memang agak gila mikirkan apa yang belum terjadi itu, agak stres itu. Padahal tidak semenakutkan itu, nggak nakutkan, nggak ada yang ditakutkan ketika nanti tahu-tahu oh udah dikasih jalan yang di atas lancar aja itu, nggak ada masalah. Kayak kalau ngulik kehidupan itu kan berdasarkan pengalaman. Nah pengalaman itu seperti itu. Kalau enak, kau masih lajang udah bisa kerja. Aku sama sekali nggak bisa kerja, belum tahu kerja. Iya, tapi aku lajang kayak gini, utangku udah banyak. Kayak mana pula? Solusi kaya itu gampang sebetulnya. Kan kalau kaya kan nggak ada ukurannya ya. Katakanlah punya mobil, punya rumah, ya kan? Nah, Di atasnya ini masih ada lagi, karena di atas langit masih ada langit. Katakanlah aku orang nggak punya, kamu mobil punya, punya, kamu motor punya, punya. Jangan kalau kamu rumah punya nggak punya, itu belum bisa dikatakan miskin. Jadi kaya dan miskin itu nggak ada ukurannya. Kaya dan miskin nggak ada ukurannya. Yang penting itu satu, kita diciptakan di bumi itu ya udah untuk berusaha aja. Perkara jalan itu urusan di atas. Kau bisa misalkan percaya sama Tuhan juga. Kamu harus percaya bahwasanya kaya miskin itu yang menentukan yang di atas. Mau kamu mati-matian pengen kaya gini. Kalau memang yang di atas belum ridho, kamu mau ngomong apa? Katakanlah kamu, aku nggak mau kaya ya Allah, aku pengen apa? Yang penting aku masuk, pengen melarat aja, yang penting aku masuk surga. Kalau memang yang di atas ngasihnya kamu kaya, mau ngomong apa? Ya itu udah seperti itu aja, gak usah terlalu dipikirkan, itu beban. salah nggak mikirkan kayak gitu? Ya salah mikirkan, yang belum terjadi itu salah. Mikirkan itu yang hari ini dulu, kalau untuk ke depan terlalu dipikirkan itu malah sakit. Badan ini ya perlu apa? Karena ada kolbu yang bisa menyerap itu. Jadi kalau memikirkan masa depan, Itu boleh, tetapi nggak boleh berlebihan. Dalam artian kita harus apa? Nggak boleh gitu juga. Kita harus ibaratnya ya percaya diri di atas. Makanya itu kan kalau di dalam agama aku kan, setiap langkah itu ya keluar rumah ya niat cari rezeki ya baca bismillah. Ibaratnya itu ya pokoknya dimanapun tuh berdoa gitu. Karena tujuannya apa? Ya minta ridhonya yang di atas. Apa yang kita minta itu supaya dikabulkan. Cuman bukan berarti dipikirkan. Kita itu cuma gini, minta doa, minta sama Tuhan. Nah, pengen kaya, minta sama Tuhan, udah. Perkara kaya mau jadi kaya atau enggak itu urusan yang di atas. Yang penting kita usaha kan. Usaha kau udah ada, kau kerja, ya kan? Kau ada usaha apa? Perkara kaya urusan yang di atas, serahkan yang di atas. Gak usah terlalu dipikirkan. Gila kau nanti. Orang yang gila-gila itu di jalan itu terlalu memikirkan kayak gitu. Terlalu dalam ya. Tapi aku sekarang ada di fase itu. Ada di fase ambisiku itu gimana caranya aku banyak duit dan kaya. Apa karena terlalu pemikiran seperti itu makanya aku sekarang ini merasa kayak hilang arah ya? Kalau rumusnya itu gini, kita ambil rumusnya gini aja. Orang Amerika Serikat itu bisa dikatakan kaya, penghasilan satu bulannya adalah 100.000 US dollar. 50 sampai 100.000 US dollar bisa dikatakan kaya. Sementara di Indonesia rumus untuk menjadi kaya itu adalah 20 juta per bulan. Itu sudah termasuk orang kaya. Beratnya stabil lah selama setahun penghasilannya 20 juta. Itu udah masuk orang kaya. Artinya apa? Sebetulnya kalau untuk menjadi kaya itu kita harus menerima ibaratnya hal baru. Misalnya pengalaman baru. Misalkan ini, kamu kerja bisanya ini, satu ini. Kamu harus cari pengalaman lebih. Supaya apa? Supaya dapat penghasilan itu lebih dari itu. Supaya bisa masuk di fase 20 juta per bulan. Kalau itu hitung-hitungannya gitu. Nah, perkaranya badan ini kan nggak selamanya sehat. Kita nggak sampai segitu. Bagaimana cara supaya sampai segitu? Ya optimis, terima jalan baru. Terima jalan baru itu gini. Ketika kamu ini kerja di sini, aku ada usaha ini. Usaha ini masih belum bisa, performanya belum naik. Kamu harus pikirkan lagi bagaimana supaya Ada usaha lain. Supaya menambah income, pendapatan. Mungkin kadang aku juga mungkin karena Kalau dipikirkan stres, hidup itu jalani, jangan terlalu dipikirkan. iya, mungkin maksudnya karena mungkin aku terlalu ambisius aja mungkin sekarang ini. Aku juga pernah, semua orang laki-laki itu ngalami fase kau.
Aku pernah ngalami selama seminggu 2 minggu itu nggak megang duit sama sekali. Dan itu bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Karena dulu kecanduan kan, kecanduan judi online itu habis-habisan. Akan ambil ibaratnya ditinggal karena apa? Tapi tahu nggak? Ketika kamu sudah lolos di fase itu, Pak, kamu kekeh, kamu harus lolos, minta sama yang di atas, harus lolos. Akhirnya apa coba? Nanti jalanmu bakal terang. Aku udah ngalami fase itu, coy. Ngalami nggak punya duit seperak pun. Kamu masih bilang ke aku gini, oh hidupku nanti jadi miskin gini. Kamu pegang duit nggak sekarang? Ada lah. Nah, kamu punya mobil nggak? Mobil busuk. Kamu punya motor nggak? Ada lah. Ya udah, cukup syukuri. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan dikasih sama yang di atas. Udah cukup syukuri aja. Apa karena aku mungkin kurang bersyukur ya? Betul, itu kurang bersyukur. Kita itu ya, Pak, hidup itu yang kuncinya bersyukur. Kita bisa napas hingga saat ini tuh bersyukur. Kamu tahu nggak harganya napas itu? Ya, kapal selam masuk ke apa itu kan beli apa itu oksigen tuh di dalam kapal selam. Mau tahu nggak dia satu harinya itu dia menghabiskan berapa miliar hanya untuk bernapas di dalam laut? Miliaran, coy. Bahkan puluhan miliar, ratusan miliar untuk bernapas di dalam laut. Hanya membutuhkan oksigen. Kita yang sehari-hari bisa napas, bisa dikasih tangan, bisa dikasih kaki, ada pekerjaan, syukuri. Hidup kuncinya cuma bersyukur. Nggak usah terlalu dipikirkan yang tinggi-tinggi kali. Sekali-kali kita melihat ke bawah. Orang kalau dengak terus jatuh, gitu loh. Hidup itu bagaikan di jalan tol, tak selamanya mulus. Kadangnya ada jonglengan. Jongbleng pasti. Tapi memang kalau dikaji-kaji lagi mungkin iya. Karena pun kemarin aku udah pernah juga di fase yang namanya ekonomi udah stabil nih kan. Hidup udah senang. Aku lupa bersyukur. Betul. Masih tetap ambisius. Sekarang dikasih cobaan lagi. Baru mikir. Terasa. Memang yang di atas itu mengingatkan orang itu ya seperti itu. Kamu harusnya bersyukur diingatkan yang di atas. Raja Fir'aun itu seumur hidup dia tidak pernah mengalami sakit. Makanya dia berambisi ingin menjadi Tuhan. Dia tidak pernah mengalami sakit selama dari mulai lahir sampai dia mati. Itu tidak pernah mengalami sakit. Bayangkan. Sakitnya terakhir saat kematian, dia palut merah. Artinya orang yang nggak pernah ditempeleng sama yang di atas itu adalah orang yang bisa jadi itu memang ya udah teruskan udah diloskan. Misal nih bahasa sederhananya ini, kamu gitar jadi pengamen. Kalau lagumu bagus, kira-kira orang yang dengar suka atau langsung apa? Dikasih duit banyak lah intinya. Ya, pasti request lagi dong, Bang. Dikasih duit lagi. Artinya apa? Mungkin di fase seperti ini yang di atas itu pasti senang sama kamu. Kamu bisa bersyukur. Kalau kamu misalkan lagunya breng. Udah sana ini kasih duit. Pergi. Nah, ibaratnya seperti itu. Artinya apa? Orang yang misalkan dikatakan oh itu hidupnya enak terus, belum tentu yang di atas itu suka. Bisa jadi karena dia memang udah karakter buruk nih. Lanjutin. Terserahmu. Udah tertolong lagi kan gitu. Nah, justru orang seperti ini biasanya nanti akan diangkatnya derajatnya lebih tinggi lagi. Ujian itu, Bang. Yang namanya sekolah itu pasti ada ujian. Ketika orang itu sudah lolos ujian, dia akan ke tingkat selanjutnya lagi yang lebih tinggi, dan itu udah lewat fase enak, ibaratnya gitu. Fase yang kemarin itu seperti ini udah terlalui. Gitu. Kuncinya itu tadi, udah bersyukur, bersabar, ikhlas, nerimo en pandum. Nah, baru jalani, nikmati, syukuri, hidup syukuri. Pokoknya mulu-mulu. Berarti tadi salahku itu aja tadi. Terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Iya betul. Padahal kita mati hari ini
ini nanti aja sejam lagi kita nggak tahu. Malah kita nggak kepikiran di situ kan. Ya malah nggak kepikiran ke situ. Kita malah mikirkannya yang jauh. Ini sejam lagi mau mati kayak mana? Itu nggak dipikirkan. Padahal itu hal yang paling terdekat kematian ya kan. Ya iya, yang terdekat adalah kematian. Masa iya nanti aku nggak bisa buat dia bahagia kalau aku nikahi. Yang di atas itu Kenapa pula aku mikir gitu ya kan? yang di atas itu sebetulnya tuh menguji coba kau didekatkan sama perempuan itu. Kamu pikirannya udah apa? Nanti malah sama yang di atas gini kan, ini bocah ini nggak bisa ini. Udahlah pisahkan aja. Kamu ngomong apa? Kunci jodoh rezeki mati itu sama yang di atas. Kamu terlalu mikirkan hal yang nggak apa. Ternyata di kamu sebelah rumah. Apa nggak ngakak? Ya kan? Gokil. Aku nggak terlalu memikirkan kali hal-hal kayak gitu, men. Kawan aku kerja ya, Wan. Sedari kecil itu, kan aku dari SMA. Aku belum pernah bekerja, tapi kawan-kawanku orang kerja. Dia nggak punya kerjaan, dia keluar sekolah kawan. Aku carikan kerja itu kan. Di simpang-simpang aku carikan kerja. Bayangkan aku nggak kerja, tapi nyarikan kerja. Ketika aku menganggur pun seperti itu, aku nyarikan kerja sama orang. Padahal aku kondisinya nggak kerja, tapi aku hanya percaya sama yang di atas. Ya Allah, aku nolong orang, aku ikhlas. Aku tahu ya Allah, Engkau akan memberikan lebih kepadaku. Betul, memang betulan itu terjadi. Memang aku bukan kaya, tetapi seenggaknya cukup. Itu udah sangat bersyukur. Kuncinya adalah cukup dan bersyukur, ikhlas, nerimo yang pantun. Selesai. Perkara dunia itu nggak usah terlalu dipikirkan kali. Stres yang ada kan. Stres, dunia itu nggak ada habisnya. Dunia itu hanyalah gambaran fana, ibaratnya itu masih fana.